Baik, teman-teman, kita mulai. Eh, Tadi baru saja nih keluar. Nah, yang ini nih baru keluar. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Nunggu teman-teman yang lain. Di sini sudah ada keputusan menteri ya. Keputusan menteri bahwa ternyata nanti lihat profesi Anda apa, nanti ini bisa dilihat. Di sini sudah ada ya. Ada rinciannya, tetapi yang kita tunggu adalah juknis. Yang sekarang kita tunggu adalah tinggal juknis. Juknisnya. Jadi dengan adanya ini berarti sudah nih. Ini ASN 24 pegawai perjanjian kerja bagi X dan non ASN. Jadi bukan non pegawai non ASN yang sudah ini ya, sudah terdata di BKN. Kemudian calon pegawai negeri. Kalau ini untuk bebas untuk semuanya. Nah, gitu. Kemudian ini hanya inilah ya konsiderannya. Dan ada di bawah itu, nah ini. Anda tinggal lihat di bawah Anda apa misalnya kalau Anda kan di sini kebanyakan perawat nih. Nih ada bidan, bidan ada CPNS dan ada P3K ya. Berarti di pusat atau dimanapun tergantung daerahnya ini. Kemudian nutrisi perawat nih. Perawat ada terampil dan pertama, tapi juga ini tergantung dari daerahnya ada yang CPNS dan ada yang P3K. Jadi teman-teman siap saja mempersiapkan diri dengan sudah keluar surat ini berarti apa? Berarti penyaringan ya, penyaringan jadi gitu, bukan penyaringan jadi. Ini ada kota-kota yang sudah ini coba kita cek nih ya. Apa ini nih? Ini panduan penyusunan ini adalah instansi menjadi prioritas ya. Prioritas ya, prioritas ini. Ini prioritas yang mendapat prioritas ini. Kota-kota, kota-kota yang mendapat prioritas. Ini banyak ya. Jombang, Maluku, Manokwari, Pasuruan, Pamekasan, Puncak Jaya, dan lain sebagainya. Jadi dengan keluar surat ini artinya ujian, seleksi jadi, ya, seleksi jadi. Begitu teman-teman untuk informasi. Ya. Silakan nomor satu dibaca dulu. Kita tadi soalnya sudah diberikan. Silakan yang belum dibaca dulu. Ingat kalau ada soal yang panjang seperti itu sudah saya arahkan kemarin-kemarin bahwa Anda bisa menggunakan teknik dengan cara menutup ini. Nah, cari yang terbaik. Ya, cari yang terbaik. Silakan dicoba dulu. Saya ambil air dulu mau minum obat nih. Ada demam sedikit ini.
Baik, kita lihat. Kenapa jadi di sana? Baik, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, jadi kita berlatih dengan seperti itu, teman-teman. Dilatih, ini ada D dan E. Kita lihat. Saya menjelaskan ke staf lain yang merasa keberatan akan pentingnya merahasiakan adat memahami antara satu sama lain memaklumi kondisi rekan kerja yang sedang kondisi duka. Ya, kita lihat ya. Jadi yang bagus yang mana ini? Saya akan menasihat staf lain untuk mengerti adat kebiasaan orang pada yang lain dan memintanya memahami bahwa yang bersangkutan sedang berduka. Saya juga perlunya nilai semangat persaudaraan di ruang kerja. Kayaknya yang itu ya. Kita lihat coba. Nah, kita lihat coba. Anda seorang pimpinan sebuah divisi Anda. Suatu hari staf Anda tidak masuk berhari ke mengikuti upacara adat duka. Kemudian ada staf lain menyampaikan keberatan. Oh, ini berarti toleransi ya. Ini bisa ya. Ini anti radikalisme, ini juga bisa masuk ini ya. Dan di soal-soal sekarang katanya akan banyak anti radikalisme. Jadi yang ini ya jawabannya adalah yang D. Saya tidak melihat yang empatnya berapa dan lain sebagainya, tapi eh, nah ini ya menanam perlunya semangat dan persaudaraan. Jadi ini lebih lebih banyak, lebih kompleks gitu ya. Itu yang baik. Jadi gampangnya adalah di soal-soal seperti ini teman-teman mencari yang paling ideal kalau Anda mendapatkan itu. Jadi silahkan. Jadi cari jawaban yang paling ideal. Ya, silakan teman-teman. Silahkan. Silakan teman-teman. Nomor dua apa? Cari jawaban dan sekarang diupayakan kalau soalnya panjang-panjang kayak gini, latihan soal coba. Latihan soal, latihan cara eh, membaca cepat. Cara membaca cepat, silakan. Silakan. Sambil kita masih nyantai karena masih nunggu juga yang lain. Oke, meski banyak memberi manfaat, namun tidak ada pungkiri bahwa kemudahan akses internet memiliki dampak negatif yang cukup besar. Salah satunya dampak buruk adalah degradasi moral generasi muda yang diharapkan sebagai penerus bangsa. Tidak jarang kita dipertontonkan sikap perilaku generasi muda yang tidak sesuai dengan norma dan nilai luhur bangsa. Hal tersebut tidak terlepas dari mudahnya akses internet melalui telepon seluler. Anak-anak bebas mencari informasi yang mereka inginkan melalui gadget yang mereka inginkan. Terkadang halaman situs juga yang tujuh sisi gambar atau link yang mengarah ke pornografi. Bila Anda seorang tua yang memiliki anak, solusi apa yang dapat dilakukan? Oh, nomor dua banyaknya C. Coba. Ya, nomor dua yang pertama adalah ini bijak. Sebenarnya sebagai orang tua memiliki anak.
Jadi kalau yang nomor satu, nomor A itu berarti untuk semua gitu ya. Kemudian menikmati perkembangan teknologi akan memblokir situs yang bermuatan pornografi secara menerus memantau mengawasi aktivitas anak ketika bersinar di dunia maya. Mendampingan, monitoring terhadap anak serta mengarahkan penggunaan internet. Jadi kalau nomor C itu lebih lebih apa ya? Pendampingannya lebih jadi lebih proaktif gitu ya, kita lebih benar aktif. Kemudian penyusunan peraturan undangan-undangan kita terlalu jauh lah kalau untuk kita melaporkan dan lain sebagainya. Ya paling juga ada C dan B itu yang tinggi, tapi C lebih rasional ya. Silakan nomor nomor 13. Kalau saya kecilin ya. Nomor 13 silakan 13 3 silakan nomor 3. Silakan nomor 3. Silakan jawabannya. Silakan teman-teman. Pada hari pertama, pada hari pertama dia bekerja sebagai staf pada bagian pelayanan publik, seorang ibu mengomeli dikarenakan dia melihat dia kurang cekatan dibanding staf yang lain, sehingga pelayanan pun jadi terlalu lama dan setiap menitnya layanan harus menunggu. Bila Anda menjadi Dian, apa hal yang harus dilakukan? Yo, yang kalau Anda jadi ini apa? Selalu kalau ada kesalahan kita selalu maaf dulu. Kalau Anda ke saya iklan, kalau ke BCA kayak gitu ya, ke bank-bank itu mohon maaf, walaupun kita nggak mereka kita nunggu sedikit aja, mohon maaf. Nah, biasanya gitu, mengendalikan nggak boleh marah judulnya ya, kalau ada yang protes dan lain sebagainya dan kita harus bukan merendah ya, melayani dengan baik sistem pelayanan publik ya. Kemudian silakan nomor 4 teman-teman, silakan. Anda seorang abdi negara di bidang keuangan negara. Anda ditugaskan menjadi pimpinan tim pengamanan dalam sebuah aksi demonstrasi para mahasiswa dan beraliansi dengan masyarakat sipil yang mendatangi gedung DPR. Pada tuntutannya mereka meminta menurunkan bahan bakar. Menurut mereka, pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dengan menaikkan BBM, tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Pada aksi unjuk rasa tersebut, spanduk bertuliskan turunkan harga BBM. Ada pula yang berorasi menggunakan pengeras suara. Namun dikarenakan lama tidak ada reaksi dari anggota DPR, masa mulai bertindak anarkis yang menimbulkan kegaduhan antara pendemo dengan aparat keamanan. Tindakan yang akan Anda ambil sebagai pimpinan pengamanan adalah, ya kan, kira-kira yang mana? Yang menunjukkan persuasif, demokratis, gitu ya. Jadi kalau sudah ini sudah anarkis ya. Ya, terus tuliskan harus menggunakan pengeras suara.
bertindak anarkis ya, yang menimbulkan, kalau anarkis nggak boleh. Kalau anarkis itu sudah nggak boleh, demo anarkis itu nggak boleh secara undang-undang. Kalau tidak ada anarkis, maka dipilih C. Ya, sebagai bentuk menghargai hak konstitusi, maka saya akan memanggil beberapa perwakilan peserta aksi untuk berdialog. Kemudian saya menyampaikan, karena di sini ada kata-katanya di sini nih, ada anarkis, ya, kalau anarkis ya harus tugas keamanan, represif ya, itu tugas keamanan, tapi juga dengan cara-cara yang baik. Untuk menjamin keamanan, maka saya mengarahkan semua pasukan untuk membubarkan. Tentu dengan cara yang baik berarti ya. Kedua pihaknya, maka saya mencoba meminta mendatangi aksi berada di depan gedung. Ini apa yang Anda lakukan? Ya kalau anarkis berarti tanggung jawab Anda keamanan negara. Kalau anarkis beda lagi ya. Kalau beda lagi kalau anarkis. Tapi kalau misalnya masih tidak anarkis, maka jawabannya C. Kalau anarkis beda. Anarkis itu bisa jauh ya, bisa jauh. Dampaknya bisa jauh. Kemudian nomor 5. Silakan nomor 5. 5 silakan. Silakan teman-teman dipahami. Silakan. Ini D, D. Oke, kita lihat. Saat ini sedang mengikuti seleksi 2021 tentang sebelumnya mengikuti seleksi ini. Anda sudah mempersiapkan diri semua tahapan. Bila Anda lulus dan diterima sesuai ASN sebagai pelayan publik. Sebagai seorang abdi negara, saya akan ya, ya ini sesuai aturan ya. Kalau sesuai aturan dan prosedur berarti Anda profesional. Ya usah disebut profesional D ya. Nomor 6 silakan nomor 6 teman-teman. Jadi dipilih yang baik ya, yang baik-baik saja yang dipilih. Ini, oh ini kan harus sesuai dengan kriteria saya. Enggak. Jadi ini adalah pengetahuan dan keterampilan Anda menentukan mana jawaban yang terbaik. Ya, menentukan jawaban yang terbaik. Jadi dengan kata lain ya, Anda bisa apa ya? Kasarnya masih bisa bohong karena ini adalah pengetahuan saja bagaimana mendapatkan tip dan triknya untuk mengerjakan. Ya, itu teman-teman. Silakan teman-teman. Nomor 6 ACD. ACD. Oke, lihat kita lihat ya. Hari Senin pekan depan, pertama Anda juga mengunjungi suatu desa adat. Tugas tadi merupakan tugas dari kantor Anda untuk program sosialisasi kebijakan baru pemerintah. Di desa tersebut, Anda dijamu dengan sajian makanan dalam agama. Anda dilarang mengkonsumsi makanan yang dalam agama dilarang konsumsi. Sikap Anda adalah, ayo, membentuk, menghormati, menjamu, saya akan makan sedikit. Ya. Ah, ini pilihan ya, ini pilihan.
Sebagai pemimpin terajin agama saya anut, saya tidak makan tapi berusaha mengalihkan dengan menanyakan manfaat makan nasi untuk kesehatan. Toleransi tidak berbeda masalah untuk agama tersebut. Saya tetap akan komitmen terhadap ajaran agama saya sehingga saya tidak akan memakannya dan menanyakan hal yang ada setiap budaya tersebut dan lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Jadi lebih memahami adalah ini ya. C. Komitmen terhadap agamanya, Anda berhak menjalankan agama Anda, tapi juga Anda menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan. Jadi lebih menghargai manfaat dan lain sebagainya. Kemudian nomor 7, silakan nomor 7 dibaca pelan-pelan dulu. Nanti pelan-pelan juga Anda berlatih kecepatan, naikin kecepatan ya, menaikkan kecepatan. Silakan teman-teman. Anda tinggal suatu komplek perumahan biasa berangkat kerja menggunakan kendaraan umum. Suatu hari ketika berjalan menuju halte untuk menuju angkot, Anda melewati ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur. Sebagai ibu-ibu tersebut, ada yang mengenai Anda. Sikap Anda adalah, ya, jadi yang mana itu? Ngobrol dulu, ya. Berjalan lambat, saya menyapa ibu yang sedang berjalan dan aku menjawab bila ibu-ibu mengajak ngobrol atau menanya sesuatu kepada saya. Ini lebih ini anti anti kekerasan. Nomor 8, ayo nomor 8 ya. Ah, udah panjang-panjang. Ayo silakan nomor 8. Silakan. Silakan nomor 8. Nomor 8 teman-teman. Nomor 8. Silakan yang belum boleh mengusulkan mengusulkan jawaban, mengusulkan jawaban. 8C, C, A, ada yang A, ada yang C. Oke, kita lihat. Anda adalah mahasiswa sarjana program sosiologi dan mendapat tugas untuk memiliki kehidupan masyarakat suatu suku, sebuah daerah yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Anda. Selain itu, sangat berbeda dari kebiasaan pada umumnya. Penelitian tersebut mengharuskan Anda tinggal di sana selama kurang 2 bulan. Lebih kurang 2 bulan. Selama proses penelitian, Anda diwajibkan turut mengikuti tata cara hidup suku, berarti etnografi ya, etnografi ya, kan? Ya, seperti menggunakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat setempat, berbagai aturan lainnya. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi dalam masyarakat yang berbeda, budaya, ya, dan silakan saya juga mendatang mampu menempatkan diri di tengah kehidupan masyarakat sehingga saya akan berusaha menghormati. Nah, ini yang pertama,
Sebagai bentuk toleransi, ini tadi jawaban Anda apa tadi? A, ada yang A, ada yang D. Menurut saya aturan dan realitas tersebut berlaku untuk orang setempat sehingga saya tidak akan mematuhi aturan tersebut karena aturan suku tersebut hanya wajib dipatuhi tempat-tempat. Saya akan menjalankannya namun saya akan memberikan saran dan masukan. Sebagai bentuk toleransi, berusaha melakukan diri sebaik dengan baik dengan melakukan aturan wujud toleransi misalnya pertentangan. Saya akan konsisten berdiri keyakinan saya sehingga saya mengabaikan aturan tersebut dan tidak berpendapat. Mampu menempatkan diri di tengah kehidupan masyarakat sehingga akan berusaha menghormati karena nah ini lebih cenderung A. Menghormati itu tidak harus Anda apa ya, tidak harus memakan yang tidak sesuai gitu kan. Ini kan hanya makanan yang jadi masalah gitu kan. Makanan. Anda harus sebagai pendatang Anda harus menghargai, menghormati aturan yang ada di mereka ya. Kok bisa Anda? Wah, Anda sudah dipancung kalau nggak menghargai itu. Sudah dipancung. Oke, nomor 9, silakan. Nomor 9, silakan. Anda adalah seorang yang berprofesi sebagai konsultan bidang pengembangan pelatihan sumber daya manusia. Ada seorang pimpinan perusahaan datang konsultasi dengan Anda menyampaikan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi masing-masing. Sebagai orang yang ahli di bidang tersebut, saran yang akan Anda berikan pada pimpinan perusahaan adalah apa? Silakan. Sarannya apa? A, 8A, C, 9 ya. 9 itu mulai yang D, 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 D. Kita lihat, saya menggerakkan saya coba agar memberikan arah tentang pekerjaan yang sedang di agar hasil memenuhi syarat. Ya, oh, tidak optimal. Oh ya, jadi tugas pimpinan di sini ada, Anda sudah paham kan? Tugas pimpinan itu ada di manajer itu ada POAK ya, ada POAK ya, POAK. POAK. Nah, planning, organizing, activating, dan controlling. Atau ini directing ya. Directing itu orang yang mendirect. Orang yang mendirect itu namanya direktur. Direktur. Nah, di sini di C-nya itu ada controlling ya. Bagaimana kita mengontrol, mengarahkan orang, mendirect orang. Jadi jawaban di sini benar yang ini. Menyampaikan saran agar memberikan arahan dan lain sebagainya. Ya, mendirect, mendirect gitu ya. Jadi arahan. Kemudian nomor 10 teman-teman. Silakan nomor 10. Nomor 10 silakan teman-teman. Dalam era milenium ketiga ini, perubahan dunia dan peradaban diganti dengan cepat berganti. Peran tersebut dapat dengan cepat merambat dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak baik yang menilai positif atau negatif. Sikap Anda ketika hidup di era modern sekarang adalah, nah, apa yang harus Anda lakukan? Yo.
Ayo jawaban Anda apa? Jawaban Anda. Oi, semangat. Mantap, kita lihat. Ini kan terkait dengan teknologi informasi ya. Berganti, merambah kehidupan positif dengan sikap. Berusaha menguasai keterampilan bidang, ini mau belajar nih. Informasi mutakhir. Sangat penting dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia, memudahkan pekerjaan dan efektif efisien. Yang lainnya ada nggak? Nah, ini terkait juga dengan coba-coba. Ada yang kemarin, ada yang sudah, oh ya, terkait dengan ini kita buka kelas AI yang jadi jadi ini ya, jadi iklan. Ya, kemarin ada yang sudah mencoba, ada yang mencoba teman-teman, atau saya pun sudah memberikan contoh pada teman-teman bagaimana menggunakan AI untuk belajar. Nah, nanti kalau Anda pusing ini mana yang benar tuh gimana, ini masukin aja soalnya ke AI. Kemudian di AI kita minta untuk menjelaskan satu persatu pilihannya yang mana, tapi alasannya apa dan jelas kenapa tidak memilih jawaban itu. Ya, gitu. Itu bisa menggunakan AI. Apalagi di semua dari mulai apa? Kalau Anda mau CPNS juga bisa. Yang CPNS malah sudah demonstrasi kemarin. Kemudian yang P3K baru tanggal 27 ya. Kita akan Zoom jam pukul 19 sampai 21. Itu sampai bisa itu. Harus bisa. Jadi itu akan semakin efektif, juga waktunya juga akan lebih bagus. Lebih apa? Lebih singkat dalam belajar, itu lebih singkat, tapi hasilnya lebih bagus. Nah, 1 sampai 10 benar berapa, teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita nomor 11. Ayo nomor 11. Kira banyak ya teman-teman. Silakan nomor 11. Oke. Mungkin untuk malam ini teman-teman, saya tidak akan tamat ya. Ini sudah demam ini. Sudah demam. Doain mudah-mudahan besok sembuh dan subuh kita bisa belajar lagi. Oke, nomor 11. Ketika ada seorang rekan kerja Anda bertugas di loket pelayanan, tiba-tiba pingsan sebab kelelahan. Ini berarti pelayanan ya, pelayan publik berfokus pada pelayanan. Kelelahan, masyarakat datang jumlah cukup banyak. Anda sedang bekerja diminta oleh atasan menggantikan jadwal pelayanan. Permintaan tersebut karena menurutnya tugas yang Anda kerjakan tengah lalu masih lama. Reaksi Anda, nah, Anda selalu menggunakan kepentingan umum ya. Kepentingan umum, jadi prinsipnya adalah lakukan demi kepentingan umum. Jadi kalau masih lama dan itu tugas pimpinan, kecuali sama-sama dalam eh, waktunya yang bersamaan, tengah waktunya bersamaan, maka Anda mengutamakan tugas Anda dulu, pekerjaan Anda dulu, baru yang orang lain. Tapi kalau di sini, nah saya akan bantu rekan kerja sampai pulih dan fit, habis segera kembali perpanjangan hanya dia yang kemudian saya mengerjakan pelayan masa karena pelayan masa tetap harus jalan dalam berbagai kondisi. Jadi yang jawabannya adalah apa yang mana?
Ini nomor berapa? 11C. Layanan langsung loket. Saya langsung menuju loket, melayani masyarakat karena permintaan atasan harus dilaksanakan bentuk loyalitas pada atasan dan tanggung jawab saya sebagai pegawai. Kemudian saya langsung ke loket melayani masyarakat karena pelayanan harus tetap berjalan dalam berbagai kondisi. Kira-kira A atau C? Kalau pimpinan nggak ada, Anda nggak loyal gitu. Kalau kalau pimpinan nggak ada, Anda nggak loyal. Jadi Anda harus sadar bahwa A lebih baik daripada C. Ya, ini jadi tidak hanya memang harus loyal, tapi terhadap aturan. Jadi kalau ini yang A itu melayani masyarakat itu sebagai eh, harus tetap jalan. Tapi kalau ini hanya loyalitas saja, ya tanggung jawab. Kalau yang ini jadi yang A itu sudah terinternalisasi, ya. Yang B itu hanya karena merasa tanggung jawab, ya bukan lagi merasa ini bagian yang harus secara umum, ya secara umum kepentingan yang lebih baik gitu ya. Kalau ini lebih broad spectrum. Kemudian nomor 12 silakan teman-teman. 12. Silahkan nomor 12. 12 silakan teman-teman. Berdua belas. 12, seorang kepala bagian instansi pemerintah daerah, Anda kena cukup patuh dan taat kepada atasan. Ketika suatu hari atasan Anda pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia, Anda diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Kemudian, atas itu ditekankan oleh atasan karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktunya habis. Atasan juga berpesan agar tidak mengetahui kepada siapapun karena ia pergi karena tugas yang diemban cukup rahasia. Anda menyatakan kesanggupan untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Sekarang harinya datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mana yang punya urusan penting berkait dengan tugas pemerintahan yang harus selesai hari itu juga. Ia memaksa Anda memberitahu kemana atasan Anda pergi karena sejak kemarin atasan Anda tidak bisa dihubungi. Apakah tindakan apa yang Anda ambil dalam mengatasi tamu provinsi tersebut? Yang harus dinilai kan itu adalah, yang harus dinilai adalah karyawan ya, harus karyawan. Kemudian yang sampaikan provinsi tersebut bahwa saya tidak mewenang memberi informasi kemana atasan saya, menghubungi atasan hal tersebut, tetapi memberitahu atasan segera menghubungi atasan mengenai hal tersebut, tetapi tetap memberitahu kemana atasan. Saya mengatakan tidak tahu kemana pergi demi menjaga rahasia kepercayaan atas saya. Saya tidak mengatakan, saya tetap tidak mengatakan kemana atasan saya pergi karena saya sudah berjanji komitmen menjaga rahasia yang dipercaya pada saya. Ya ini menjaga ini. Jadi jawabannya apa kira-kira? Jawabannya 12, 12 ya. 12 komitmen. Ya kan
Logikanya ini, jawabannya adalah ini. Jawabannya ini. Nah, kemudian nomor 13 silakan, 13. Anda, ayo, nomor 13 silakan. Silakan nomor 13. Anda bekerja di perusahaan kosmetik dan tugasnya di bagian pengaduan layanan. Pada suatu hari datang seorang ibu merupakan customer, berarti ya berfokus pada layanan nih. Merupakan customer dengan kondisi kulit mengalami iritasi berat setelah memakai produk kosmetik perusahaan Anda dan menutup kerugian atas kerusakan iritasi yang terjadi pada kulit wajahnya. Respon Anda atas keluhan permintaan konsumen tersebut adalah ya, kemudian kira-kira apa yang paling nyaman. Jadi kan kita pun belum tahu ya. Berarti kita harus ke bagian quality control ya, melakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut. Ya, ke meminta produk, kalau ke ibunya gimana? Kalau misalnya ya meminta konsumer tersebut kerugian, ya nanti yang dari tergantung dari quality control. Kalau memang disebabkan oleh kita, oleh produk kita, ya kita harus menanggung gitu. Ya benar, memang kalau sudah dijual ya quality control biasanya sudah di ini. Tapi kan kasusnya tidak ada lagi ke siapa coba kita. Karena Anda pun hanya sebagai pengaduan layanan. Tidak ada orang yang harus Anda, kan nggak bisa Anda menjelaskan. Dan nggak bisa juga Anda memutuskan. Yang di mana-mana kicau itu memang sebelum dikeluarin. Nah, saya menjelaskan ya kita tidak tahu yang dari mana kan juga tidak bisa juga menggeneralisasi, mengiyakan dan mentidakkan juga tidak bisa. Harus ada kepastian. Tapi nggak ada lagi. Saya bisa ini kebagian produksi atau kebagian mutu misalkan nggak ada ini jawaban seperti itu. 14. 14. Anda adalah pimpinan bagian pengembangan sistem bisnis perusahaan yang apa sih? Anda adalah pimpinan bagian pengembangan sistem bisnis perusahaan yang tidak paham teknologi. Namun, karena tuntutan kemajuan IT perusahaan Anda membuat sistem baru perusahaan untuk memudahkan aktivitas bisnis perusahaan. Tindakan yang Anda ambil sebagai pimpinan pengembangan bisnis tersebut, ya Anda harus berubah, harus harus cepat berubah ya. Ya, coba jawaban yang nomor 14. Nomor 14 lebih nyaman kalau Anda pilih E. Ya, Anda akan nyaman pilih E. Kenapa? Karena kita di sini ada menggerakkan orang lain itu lebih bagus daripada kita mengerjakan sendiri. Ya, itu salah satu rahasia, rahasia enggak juga rahasia sih. Salah satu rahasia bahwa mengajak orang lain itu nilainya lebih tinggi daripada mengerjakan diri sendiri. Oke.
Anda ditunjuk sebagai ketua tim sebuah proyek di tengah perjalanan proyek, salah satu anggota tim melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya. Kesalahan tersebut terjadi karena kurang pemahaman terkait teknologi informasi. Hal apa yang Anda lakukan sebagai ketua tim? Fatal loh ya. Silakan. Nomor nomor 15, silakan. Anda tuh sebagai ketua tim proyek. Silakan jawabannya. Yang lihat pilihan yang demokratis, yang paling demokratis yang mana? Kesalahan fatal ya. Coba silakan dipahami ya, yang lebih nyaman, lebih bagus, ya. Apakah yang mana? Perasaan dari tadi terus ya. Oke teman-teman, silakan di yang lainnya silakan dilanjutkan ya. Mohon maaf saya sampai 1 jam saja bisa mendampingi Anda. Sisanya silakan dikerjakan. Kalau bagi teman-teman yang sudah bisa, kemarin saya sudah mengajarkan terkait dengan bagaimana menggunakan ChatGPT. Silakan Anda menggunakan ChatGPT untuk kerjakan itu. Ya, mohon maaf karena ini sudah mulai dingin, dingin, dingin. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Mohon maaf ada pemotongan waktu, ya, pemotongan waktu dan nanti akan saya cek dulu ya. Nanti saya cek dulu tuh hal-hal yang lain nanti menyusul lah ya. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.